Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Pandemi COVID-19 menuntut kita untuk terus update ilmu terkait COVID-19. Salah satu yang tidak boleh terlewatkan adalah ilmu tentang latihan pernafasan mandiri pada pasien COVID-19 dengan keluhan ringan hingga sedang. Mari kita simak bersama video edukasi latihan pernafasan mandiri pada pasien COVID-19 yang disampaikan oleh Dr. Penta Bagus Wasono, spesialis KFR, selaku dokter spesialis rehabilitasi medik Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani beserta tim fisioterapis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Penta Bagus Wasono, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, yang sehari-hari saya bertugas di Poli Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Islam Ayani, Surabaya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi edukasi tentang latihan pernafasan mandiri, di mana latihan ini bisa dilakukan pada pasien-pasien penyintas COVID-19. Latihan ini bisa dilakukan di rumah secara mandiri atau di bangsal-bangsal perawatan rumah sakit. Tujuan latihan ini adalah 1. Mengurangi keluhan batuk dan sesak, kemudian bisa meningkatkan kekuatan otot pernafasan, memperbaiki kapasitas paru dan jantung, serta menjaga kebugaran tubuh Anda. Sebelum melakukan latihan ini, hendaknya tubuh Anda tidak mengalami keluhan yang hebat seperti nyeri dada, sesak, berdebar, atau keringat berlebihan. Bila menemui hal tersebut, segera konsultasi ke dokter Anda. Baiklah, mari kita simak video peragaan latihan pernafasan mandiri. Semoga bermanfaat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, angkat bahu ke atas dan ke bawah sambil tarik dan hembuskan nafas secara ringan. Ulangi gerakan ini 3-5 kali. Selanjutnya, putar bahu ke depan sambil tarik dan hembuskan nafas, dan putar bahu ke belakang sambil tarik dan hembuskan nafas. Ulangi 3-5 kali. Latihan ini berfungsi untuk merelaksasikan otot-otot pernafasan. Selanjutnya yaitu latihan untuk pengembangan rongga dada dengan mengangkat kedua tangan ke atas dan ke bawah sambil menarik dan menghembuskan nafas secara ringan. Ulangi 3-5 kali. Bisa juga dengan membuka dan menutup kedua tangan ke samping dan ke depan sambil menarik nafas dan menghembuskan nafas secara ringan. Ulangi gerakan ini 3-5 kali. Kemudian latihan teknik pernafasan yaitu pursed lip breathing. Bisa menggunakan tisu. Tarik nafas secara perlahan melalui hidung dan pastikan bibir Anda tertutup. Hembuskan nafas pelan-pelan melalui bibir yang mengerucut. Kemudian keluarkan nafas selambat mungkin hingga tisu tertiup. Atau bisa juga dibayangkan dengan saat Anda meniup lilin. Sudah saya kirim lewat WA ya? Selanjutnya yaitu pernafasan diafragma. Letakkan satu tangan di perut dan satu lagi di dada. Tarik nafas melalui hidung selama 2 detik dan rasakan udara mengisi perut. Rasakan perut Anda semakin penuh dan mengembang. Ingat, perut harus bergerak lebih
Nah, itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dudu Anondo, MPH, Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Ingat, semakin banyak yang memakai masker dengan benar, menghindari kerumunan, sering mencuci tangan dengan sabun, membatasi mobilisasi dan menjaga jarak, semakin cepat pandemi ini akan berlalu. Kita sekarang bergerak menuju masa AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Apa yang bisa Anda lakukan? Adaptasi kebiasaan baru yang dapat kita lakukan di lingkungan kerja adalah selalu mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan, membatasi mobilisasi, menjaga jarak, serta mengikuti program vaksinasi COVID-19. Sesuai yang telah dicanangkan oleh pemerintah bahwa vaksin COVID-19 ini dapat membuat sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut. Oleh karena itu, jangan takut divaksin. Utamanya, tetap di rumah dan hanya keluar bila memang benar-benar perlu. Ini penting, terutama bagi orang yang beresiko tinggi, termasuk orang lanjut usia dan yang memiliki riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, serta paru. Siapapun yang merasa sakit harus tetap berada di rumah dan mencari pengobatan bila gejala memburuk. Adaptasi kebiasaan baru yang dapat diterapkan di lingkungan kerja. Siapkan barang-barang yang akan digunakan saat berada di lingkungan kerja. Membawa hand sanitizer dan masker, membawa baju ganti pribadi yang digunakan saat akan pulang agar tidak terkontaminasi saat sampai di rumah, sedia multivitamin, membawa perlengkapan ibadah pribadi, membawa tisu basah dan tisu kering. Membawa perlengkapan makanan dan minuman pribadi, membawa bekal pribadi, melakukan persiapan ketika akan berangkat kerja. Wajib memakai masker jika sedang flu berada di rumah saja. Sebelum masuk ke area lingkungan kerja, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Ini aja kayaknya, Vero. Mengukur suhu tubuh, tidak menggunakan jari untuk menekan tombol lift, wajib menjaga jarak 1-2 meter, tidak berbicara di dalam lift, Oh iya, berdiri saling membelakangi sesuai dengan tanda yang ada. headset dan oh iya. Ini Say hello, tidak bersalaman dulu dengan rekan kerja. Semprotkan desinfektan sebelum memulai bekerja.
Tidak melepas masker saat beraktivitas. Selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer saat akan dan sesudah melakukan kegiatan. Cek 1 2 3. Oke. Beribadah sesuai dengan protokol kesehatan. Duh, nakal banget sih. Udah. Halo, Dokter Rizka. Gunakanlah uang elektronik. Mengganti baju yang akan digunakan untuk pulang agar terhindar dari kontaminasi saat di rumah. Setibanya di rumah, langsung mandi. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan Halo, sehat. Dokter Rizka. Oh ya, kedengaran nggak, Dok? Gunakanlah masker dan lakukanlah isolasi Terdengar mandiri merdu jika sekali. ada keluarga yang bergejala. Mungkin Anda merasa aman dan ingin kembali Mulai ke jam berapa, kebiasaan Dok? lama. Monggo Saat Dokter Rizka melihat aja banyak yang orang ini di pusat yang perbelanjaan atau Oh, nggih, kalau restoran. gitu Tapi saya mulai boleh ya? hanya rasa aman boleh silakan. Dalam. Oke, saya mulai ya, Dokter. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi para bunda semua yang sudah bergabung di sini. Tapi ada satu ayah kayaknya yang muncul nih kelihatan di sini. Ya, Luar biasa. luar biasa dukungannya terhadap bunda. Iya. Bundanya ya. menyusui juga loh itu. Iya. Ya, selamat pagi para bunda semua. Selamat bergabung di serial Kelor kita. Ini mungkin serial kelas laktasi online yang ketiga ya. Ini saya baru pertama kali gabung di kelas laktasi ini. Nah,
hari ini kita akan ngobrol bareng dengan dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Islam Surabaya. Pasti ini bunda-bunda udah pada kenal ya, karena dokter idola, mungkin idola sejuta umat yang ada di Rumah Sakit Islam Surabaya. Ya, jadi pagi ini kita akan ngobrol bareng dengan dokter Nila dengan judul mengenal sejuta manfaat di balik IMD dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nah, nanti ini Dokter Nila akan menyampaikan materinya langsung sampai materi selesai dulu, baru pertanyaan. Iya, mungkin selesai materi baru pertanyaan ya, biar panjang. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu supaya nanti kita diskusinya lebih panjang, kepada Dokter Nila kami persilahkan Dok untuk menyampaikan materinya. Dan nanti untuk para bunda maupun ayah yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti di akhir sesi akan kita bacakan pertanyaan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda sekalian, senang sekali pada hari ini saya bisa hadir pada acara serial. Saya berbahagia sekali karena RSI sekarang sudah punya kelas online laktasi, kelas laktasi ya, di mana ini adalah suatu hal yang sangat positif sekali untuk mendukung keberhasilan menyusui bagi bunda-bunda yang baru melahirkan, dan tentu saja yang lebih penting lagi juga bisa menambah ilmu dan edukasi bagi calon-calon bunda atau mungkin juga para gadis-gadis atau para wanita yang belum menikah. Nah, ini merupakan sebuah edukasi yang bagus. Jadi persiapan untuk persalinan itu tidak hanya dari pada saat hamil atau pada saat menikah, tapi jauh sebelum itu ya. Jadi di sini ada Dokter Rizka, mungkin juga mungkin sudah mengetahui banyak ya mengenai laktasi. Nanti bisa mendapatkan ilmu lebih banyak lagi. Saya mulai saja untuk inisiasi menyusu dini. Jadi sebenarnya inisiasi menyusu dini ini adalah bagian dari upaya kita untuk menyukseskan menyusu atau menyukseskan pemberian ASI kepada ibu menyusui. Nah, jadi kenapa kita perlu memberikan ASI ya? Kenapa kita perlu memberikan ASI? Next. Jadi menyusui itu mempunyai manfaat yang sangat banyak sekali untuk ibu dan bayi. Tidak cuma untuk bayi, tapi untuk ibu. Jadi ASI itu memiliki semua nutrisi yang dibutuhkan bayi minimal selama 6 bulan awal kehidupannya. Dan ASI adalah satu-satunya nutrisi yang diterima bayi selama 6 bulan pertama kehidupannya. Hebatnya adalah ASI ini memiliki semua nutrisi yang diperlukan bagaimanapun kondisi bayi. Entah itu dia bayi prematur, bayi aterm, dan setiap bayi memiliki kebutuhan nutrisi yang khas. Dan ASI dari ibu itu ternyata bisa memenuhi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau di agama Islam dikatakan bahwa susuilah bayimu selama 2 tahun. Itu lebih sempurna. Jadi memang bahkan Allah pun memerintahkan para ibu untuk memberikan ASI. Sehingga memberikan ASI ini adalah sesuatu yang harus kita seriusi. ASI ini banyak sekali manfaatnya. Selain untuk nutrisi, satu-satunya nutrisi yang sesuai untuk bayi, ASI juga melindungi dari berbagai penyakit yang sering sekali diderita oleh bayi. Contohnya seperti diare dan penyakit-penyakit lain, misalnya seperti pneumonia. Sehingga ASI ini bisa mencegah bayi dari dari sakit dan kematian. Dan juga
ternyata juga memiliki manfaat untuk menurunkan risiko kelebihan berat badan dan obesitas pada masa kanak-kanak dan remajanya kelak. Next. Next. Jadi bahkan Kemenkes bersama dengan UNICEF dan WHO itu menyusun 10 langkah keberhasilan menyusui. Begitu pentingnya sehingga 10 langkah keberhasilan menyusui ini dibuatkan peraturan pemerintah melalui pedoman PAS tahun 2010 Kemkes ya. Jadi rumah sakit, fasilitas kesehatan itu wajib melaksanakan 10 langkah ini. Bahkan dalam akreditasi rumah sakit ini menjadi salah satu indikator untuk yang harus dilaksanakan di rumah sakit. Jadi yang pertama, sebuah fasilitas kesehatan itu satu dari 10 langkah keberhasilan menyusui, pertama harus mempunyai kebijakan tertulis tentang pemberian ASI. Jadi sudah diatur, memang sudah ada pedomannya harus diberikan ASI. Lalu memberikan pelatihan bagi petugas, jadi petugasnya juga dilatih bagaimana cara membimbing pemberian ASI dengan benar, menjelaskan manfaat menyusui dengan benar. Jadi manfaat menyusui ini dijelaskan agar para ibu itu paham betapa pentingnya ASI. Lalu melaksanakan inisiasi menyusui dini. Nah ini yang nanti akan kita bahas. Dari salah satu dari 10 langkah, ini ada melaksanakan inisiasi menyusui dini. Ini tentunya erat berkaitan dengan penolong persalinan, dokter maupun bidan di rumah sakit maupun di bidan praktek swasta atau di tempat bersalin yang lain, karena inisiasi menyusui dini ini adalah langkah awal untuk kesuksesan keberhasilan menyusui. Kenapa itu bisa menjadi salah satu langkah keberhasilan menyusui, nanti akan kita bahas di belakang. Kemudian salah satunya adalah menunjukkan teknik menyusui yang benar. Lalu tidak memberikan makanan atau minuman selain ASI, jadi ASI saja, tidak boleh susu formula, tidak boleh diberikan makanan lain, buah-buahan, tidak boleh. Melaksanakan rawat gabung, membantu ibu menyusui sesering mungkin semau bayi. Nah ini adalah kunci bagaimana agar produksi ASI itu baik dan menyusui itu bisa sukses. Lalu tidak memberikan dot atau kempeng pada bayi dan membina kelompok pendukung ASI. Seperti yang sekarang telah dilakukan, pada pagi hari ini kita membina kelompok atau komunitas pendukung ASI di Rumah Sakit Islam. Next. Selanjutnya manfaat dari IMD adalah pertama dia bisa menurunkan risiko hipotermi. Kenapa kok bisa menurunkan risiko hipotermi? Jadi bayi itu dia dilahirkan dalam keadaan kontrol atau kendali untuk suhu tubuhnya itu masih belum optimal. Jadi di dalam rahim ibu, bayi itu mendapatkan kehangatan yang optimal sesuai dengan yang dia butuhkan. Jadi sesuai dengan suhu tubuh ibu. Dia hangat dan dia nyaman serta kerja organnya maksimal. Tapi begitu dia keluar dari perut ibu, dia menghadapi dunia yang dingin, ya, dunia yang dingin dan keras untuk bayi. Sehingga adanya IMD ini bisa membantu bayi untuk mencegah terjadi hipotermi atau terjadi penurunan suhu tubuh bayi akibat dia terpapar pada lingkungan. Dengan cara dia nanti akan disentuhkan pada kulit ibu sehingga dia akan tetap mendapatkan kehangatan tubuh ibu meskipun dia sudah berada di luar rahim. Yang kedua, dia bisa menurunkan hormon stres pada bayi. Jadi bayi yang dilahirkan itu dia akan stres karena dia mendapatkan perubahan dari kondisi di dalam rahim yang nyaman menjadi kondisi di luar rahim yang dia tidak pernah mengenali, sehingga dia harus belajar dulu untuk menghadapi kondisi lingkungan yang baru. Nah, IMD ini membuat bayi itu tetap lekat dan dekat dengan ibunya, sehingga bayi menjadi less stress atau lebih sedikit stresnya dalam adaptasinya pada dunia luar. Jadi begitu setelah lahir, dia langsung ditangkap, langsung didekatkan pada ibu sehingga bayi tetap merasa nyaman. Ketiga, dia bisa meningkatkan hormon prolaktin ibu. Nah, di sini mungkin ibu-ibu yang perlu mengetahui bahwa ASI itu produksinya dipengaruhi oleh dua hormon yang penting, yaitu prolaktin dan oksitosin. Itu semua diproduksi oleh tubuh ibu. Prolaktin ini adalah hormon yang memproduksi ASI, yang dia membantu produksi ASI. Nah, jadi dengan IMD ini hormon prolaktin ibu meningkat. Otomatis
ASI ibu itu akan diproduksi dengan baik. Sehingga IMD ini dia bermanfaat sekali. Lalu kemudian juga meningkatkan hormon oksitosin ibu. Hormon oksitosin ini adalah hormon yang dia mengkontraksikan otot di sekitar kelenjar ASI sehingga dia memompa ASI itu keluar dari payudara saat dia dihisap oleh bayi. Nah, ada produksi ASI-nya ada tapi hormon oksitosinnya rendah, ASI tidak akan keluar. Istilahnya kerannya ditutup. Karena apa? Karena tidak ada yang mendorong produksi ASI itu keluar. Sehingga dikatakan mungkin ASI-nya mampet atau ASI-nya tidak keluar meskipun produksi ASI-nya ada. Sehingga dua hormon ini bekerja secara sinergi untuk membuat proses menyusui itu menjadi lancar. Hormon oksitosin itu disebut juga sebagai hormon cinta. Jadi hormon cinta itu karena pada saat ibu melihat bayi, hormon cinta itu membuat ibu merasa percaya diri, nyaman. Nah, saat itu maka oksitosin akan keluar dengan lancar. Jadi kalau ibunya stres, ibunya takut, maka oksitosin itu akan menurun. Oksitosin tidak diproduksi sehingga nanti proses menyusui jadi tidak lancar. Dengan adanya IMD, itu membuat ibu merasa bahagia karena ibu bisa dekat dengan bayinya, dia merasa sudah berhasil melahirkan, sudah melewati suatu proses, sehingga ibu juga tumbuh rasa percaya diri. Nah, kunci untuk mengalirkan hormon oksitosin atau meningkatkan hormon oksitosin adalah rasa percaya diri ibu, rasa bahagia ibu, rasa cinta ibu, itu akan meningkatkan hormon oksitosin, yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan keberhasilan menyusui. Manfaat yang lain adalah memperkuat sistem imun bayi dengan cara menyalurkan bakteri baik dari dada ibu ke bayi. Jadi saat bayi itu di dada ibu, dia mungkin menjilat-jilat ya, merangkak-rangkak, di situ ada transfer bakteri dari tubuh ibu ke bayi, di mana bakteri baik itu dia akan membantu melindungi usus dan membantu kerja usus, di mana usus bayi itu dia belum bekerja dengan optimal karena dia masih sangat prematur. IMD juga memberikan kesempatan bonding untuk ibu dan bayi. Jadi ibu dan bayi bisa merasakan kelekatan, bisa merasakan kedekatan karena dia sudah pada saat dia dilahirkan bayinya langsung dilekatkan pada ibu. Dan bayinya juga cenderung menyusu lebih banyak di kemudian hari karena dia pada penelitian dikatakan bahwa bayi-bayi yang mendapatkan IMD ternyata dia menyusu lebih banyak. Next. Nah, dulu pengertian menyusu dini, nah di sini ada istilah ya. Jadi bukan inisiasi menyusui dini, bukan menyusui, tapi menyusu. Kalau menyusui itu adalah aktif ya, ibu menyusui bayinya. Tapi kalau menyusu itu pasif, jadi bayi yang dia mencoba untuk meraih puting untuk dia proses menyusui. Jadi dulu pengertian menyusu dini ini salah ya, diinterpretasikan oleh kalangan masyarakat atau tenaga medis di mana bayi itu dipaksa mendapatkan ASI dari puting ibunya segera setelah melahirkan. Jadi langsung diposisikan ya, bayinya diposisikan ke puting ibunya lalu disuruh menghisap. Sebenarnya bukan seperti itu. Tujuan untuk IMD juga tidak akan tercapai karena yang benar adalah bayi itu dikasih kesempatan untuk menyusu atau mencari puting susu dengan cara merangkak di dada ibu. Next. Jadi proses IMD itu secara pengertian adalah proses menyusu yang dilakukan segera setelah bayi lahir. Jadi bayi dibiarkan dalam posisi tersebut sekurang-kurangnya 1 jam tanpa jeda. Jadi IMD yang benar itu dilakukan selama minimal 1 jam atau tidak ada batas maksimalnya. Jadi selama bayi tersebut masih nyaman, dia ingin mencoba menyusui, kita masih tetap bisa melekatkan bayi di dada ibu. Caranya bagaimana? Caranya adalah segera setelah bayi lahir, tanpa dibersihkan ya, itu bayi langsung diletakkan di dada ibu. Bayi dalam keadaan telanjang, ya tidak dikasih baju, tidak dibersihkan vernexnya, dan ibu telanjang dada, sehingga terjadi kontak skin to skin. Next. Jadi setelah tubuh bayi dibersihkan, jadi yang dibersihkan hanya bagian punggungnya saja ya, dikeringkan secukupnya, kecuali tangannya ya,
Jadi dokter atau tim medis akan langsung meletakkan bayi di atas dada ibu. Tubuh bayi diletakkan di dada ibu tanpa penghalang sehingga langsung terjadi skin to skin contact ya. Jadi proses IMD itu proses yang lama, waktunya tidak sebentar. Jadi proses IMD itu adalah kita menunggu bayi tersebut untuk bergerak mencari puting ibu. Next. Setelah bayi dilahirkan dan dirasa tidak memerlukan resusitasi atau bantuan pernafasan ataupun tindakan medis lainnya, segera letakkan bayi di perut ibu. Jika bayi lahir dengan operasi sesar, letakkan bayi di atas dada ibu dengan posisi yang menyesuaikan agar tidak bersentuhan dengan lapangan operasi. Nanti akan saya tunjukkan di belakang. Jadi pasien yang melahirkan dengan sesar pun itu bisa tetap mendapatkan IMD. Sebelumnya, pastikan kepala, wajah, dan tubuh bayi yang lain dalam keadaan kering. Jadi kita lap di bagian-bagian ini ya, yang misalnya punggung gitu ya, wajah, kepala gitu, kecuali tangan. Karena tujuannya agar aroma dari air ketuban atau amnion pada tangan bayi itu membantu mengarahkannya untuk mencari puting payudara, di mana puting payudara itu memiliki aroma yang serupa dengan amnion. Untuk mempermudah prosesnya, dada ibu juga tidak boleh dibersihkan, begitu juga dengan bayi. Apabila ada vernix caseosa atau mungkin kita lihat seperti lemak yang menempel pada kulit bayi, itu tidak perlu dibersihkan, karena dia juga berfungsi sekaligus sebagai penghangat, agar bayi tidak hipotermi. Next. Nah, apa yang terjadi selama IMD? Yang terjadi selama IMD adalah ini 5 tahapan perilaku bayi. Jadi bayi itu pada saat dia diletakkan di perut ibu, di dada ibu kita letakkan begitu saja, tidak kita atur-atur posisinya sehingga dia dekat dengan puting, itu tidak. Dan dia juga tidak langsung mencari, karena pada 30 menit pertama itu bayi akan istirahat. Dia tidur, capek ya. Karena setelah lahir dia belum siap untuk minum, dia masih lelah. Biasanya bayinya tertidur. Nah, setelah bayinya merasa dia sudah cukup, sekitar 30 menit, pada tahap kedua dia akan mulai mengeluarkan suara, gerakan-gerakan menghisap ya, biasanya dia cepok-cepok gitu mulutnya ya, atau memasukkan tangan ke mulut. Gerakan tersebut adalah upaya si bayi untuk mengenali arah atau sumber puting berdasarkan indera penciumannya. Nah, setelah bayi mulai refleks untuk mencari puting, tahap ketiga, ini yang amazing ya. Jadi sebelum si bayi mulai merangkak, dia mengeluarkan air liur dulu, pertanda dia ingin minum gitu. Jadi artinya dia sudah siap minum, dan tandanya dia sudah mengenali bau puting ibu, sehingga dia ngiler ya, lapar dan sudah dekat begitu, dan tandanya makanannya sudah dekat. Tahap keempat, setelah dia tahu di mana arah makanannya, bayi akan mulai bergerak merangkak. Nah, mungkin bingung ya, kok bayi baru lahir bisa merangkak? Iya, dia seperti gerakan seperti kalau kadang-kadang kakinya menghentak-hentak, jadi dia kakinya jejek gitu ya, atau dia menggeser-geser badannya. Nah, dia seperti gerakan merangkak dan kakinya akan menekan perut ibu untuk bergerak ke arah payudara. Jadi itu amazing sekali. Kadang-kadang bayinya mengangkat kepala seperti itu untuk berpindah tempat. Dan tahap yang kelima adalah bayi sudah sampai di payudara ibu, puting, areola, dia mulai menjilat-jilati kulit ibu. Karena dia masih mencari kan, dia masih mencari dan dia menghentakkan kepalanya ke dada ibu sampai dia menemukan puting, menyentuh dengan tangannya dan kemudian dia mengelum puting tersebut. Next. Nah, ketika proses tersebut berlangsung, Anda tidak disarankan untuk membantu bayi atau sengaja mendorong bayi agar lebih cepat ke puting ya. Biarkan bayi tersebut melakukan proses tersebut, menjalani proses tersebut secara alami. Jadi proses EMD adalah dengan sabar menunggu dan membiarkan bayi yang bergerak aktif mencari puting payudara. Jadi biarkan keseluruhan proses interaksi antara ibu dan bayi tersebut yang baru lahir itu berjalan secara alami. Yang ibu lakukan cukup ibu pandangi saja bayinya ya. Pasti ibu bahagia kan karena barusan lahir, bisa melahirkan, bahagia bayinya sudah lahir dengan selamat. Kemudian melihat proses dia melakukan IMD itu akan meningkatkan hormon oksitosin dan prolaktin, membuat ibu lebih bahagia dan percaya diri bahwa dia
bisa menyusui. Nah, kalau ibu ingin merencanakan melakukan IMD dan ASI eksklusif, maka bicarakan dengan suami, juga dokter atau bidan tenaga kesehatan sebelum kelahiran. Next. Bagaimana kalau misalnya itu tadi IMD pada persalinan normal ya. Bagaimana kalau misalnya ternyata ibu harus menjalani persalinan dengan seksio sesaria? Apakah IMD masih bisa dilakukan? Bisa. Jadi memang ada beberapa hal ya. IMD di ruangan operasi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan IMD di ruangan bersalin. Hanya saja kondisi kamar operasi itu dia suhunya lebih dingin sehingga tentu memerlukan pendampingan yang lebih intensif dari bidan saat bayi dilakukan IMD. Tujuannya adalah untuk menjaga kehangatan agar suhu tubuh bayi itu tidak turun karena lingkungannya dia dingin. Sehingga mungkin diberikan selimut atau ditutupi sehingga bayi tersebut tetap bisa melakukan skin to skin contact tapi dia tidak hipotermi. Nah, ini pada gambar kita bisa lihat ya. Jadi kalau pada posisi yang tadi bayinya diletakkan membujur di dada ibu, di mana kepalanya di dada, kakinya di perut ibu ya. Dan kemudian bayinya merangkak. Kalau pada operasi tentunya tidak bisa kita letakkan dengan posisi seperti itu karena pada perutnya sedang dilakukan adalah lapangan operasi. Jadi kita memiliki area yang terbatas, tapi tetap bisa kita lakukan dengan cara bayinya dimiringkan. Nah, seperti kita lihat pada gambar pertama, ini bayinya letaknya miring ya, menyamping. Dengan begitu tetap bisa dilakukan proses IMD seperti biasa, sambil dipegangi oleh tenaga penolong agar bayinya juga bisa tetap diselimuti, kepalanya diberikan penutup kepala dan bayinya nggak jatuh. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai IMD. Ya, bisa deh. Oke, baik. Semoga memberikan pencerahan ya bagi ibu-ibu yang berniat IMD atau berniat untuk mengetahui atau mempelajari tentang IMD, tapi mungkin masih belum tahu seperti apa sih gambarannya IMD yang benar itu. Kemudian, bisakah saya nanti saat melahirkan mendapatkan IMD untuk anak saya, bagaimana? Dan bagaimana indikator kita berhasil melakukan IMD dengan baik dan benar. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Dokter Nila untuk materinya. Mungkin para bunda ingin bertanya, bisa langsung ketik pertanyaannya di kolom chat ya. Atau mungkin ini ibu-ibu, bunda-bundanya ini saya ingin tahu nih, ini ada yang sedang hamil atau semuanya sudah menyusui ya? Mungkin kita bisa interaktif kayaknya ya. Ada beberapa yang saya familiar namanya ini Dokter Rizka. Jadi ada beberapa ini bunda yang sedang hamil, ya. Ada juga bunda yang sedang menyusui. Mau melahirkan ini sebentar lagi ya, sedang menyusui. Mungkin mau melahirkan hari ini ya. Nah, itu Bunda Silvi, nah itu sedang hamil dan menyusui dua-duanya ya. Jadi komplit. Nah, Bunda Indriani Tito, nah itu sedang hamil. Anak pertamanya sukses IMD juga, terus kemudian Mbak Ria. Ini ada pertanyaan nih Dok dari Hadia. Ini mungkin ada terkait dengan ASI saja. Dokter mau tanya, untuk pijat laktasi apakah bisa membantu untuk memperlancar ASI? Oh iya. Jadi mengenai pijat laktasi ya, pijat laktasi itu tujuannya adalah untuk memberikan rasa nyaman pada ibu. Nah, tadi ingat ya, hormon apa yang keluar, yang berhasil keluar atau meningkat pada saat ibunya merasa nyaman, percaya diri, merasakan nyaman dan bahagia, hormon oksitosin ya. Jadi pijat apapun itu ya, spa, ibunya kerimbat ya dipijitin atau dibikinkan kopi, dibikinkan susu, dibikinkan jus gitu ya.
itu semua akan membantu untuk meningkatkan ASI. Betul sekali. Jadi salah satunya dengan melakukan pijet. Tapi pijetnya yang ibu suka ya. Jadi jangan yang pijetnya malah bikin ibunya sakit semua. Nah, kalau seperti itu dia akan bisa membantu meningkatkan hormon oksitosin yang membantu mendorong atau pengeluaran ASI dari payudara. Mungkin bisa minta tolong dipijetin suaminya, Bu. Gitu. Jadi itu salah Ya, satu bentuk dukungan suami terhadap ibu ya, terhadap istri ya, Dok ya. Betul, apalagi dipijitin suami tambah lancar ASInya ya. Karena pasti happy. Masih happy. Ya, pertanyaan kedua dari Dokter Gigi Dian. Nah, pertanyaannya yaitu dampaknya apa, Dok, jika pada bayi ternyata tidak sempat dilakukan IMD pada saat persalinan? Persalinan, ya. Sebenarnya mungkin saya sambung ke satu hal ya. Jadi mungkin ada ibu-ibu yang merasa sedih karena tidak sempat IMD secara full ya. Jadi maksudnya IMD sampai bayi itu benar-benar dia bergerak mendapatkan puting gitu ya. Sampai bayinya itu full 1 jam di IMD atau 2 jam begitu ya. Kadang-kadang ada yang mungkin mendapatkan IMD tidak terlalu lama mungkin karena faktor misalnya dia bayinya bermasalah contoh ya, jadi bayinya harus mendapatkan resusitasi, dia tidak bisa lama misalnya di kamar operasi, atau bayinya lahir bersalin normal tapi dia mengalami gangguan sehingga tidak sempat IMD. Nah, kalau tidak sempat IMD jangan khawatir karena tadi ada 10 langkah keberhasilan menyusui. IMD hanya salah satu langkah. Apabila semua langkah itu dilakukan tentunya lebih baik lagi karena lebih sempurna, tapi tidak pun tidak apa. Jadi masih tetap istilahnya dikejar. Saya bahkan pernah membaca bahwa tidak harus pada saat IMD, skin to skin contact, eye contact ibu dengan bayi, ya kemudian proses menyusui itu semua akan membantu untuk keberhasilan menyusui. Jadi jangan khawatir. Tapi kalau misalnya bisa dilakukan IMD meskipun tidak sempurna, mungkin bisa dilakukan IMD sebisanya. Jadi misalnya bisanya cuma setengah jam ya sudah setengah jam dilakukan IMD. Jadi sebisa mungkin gitu ya. Nanti kalau misalnya pindah misalnya dari kamar operasi atau ke ruang recovery room, nah itu bayi bisa dilekatkan lagi kepada ibu. Jadi nanti dilanjutkan lagi proses IMD-nya. Untuk yang tidak sempat IMD tidak perlu dilakukan langkah-langkah lainnya yang di langkah keberhasilan 10 langkah keberhasilan menyusui yang bisa IMD diupayakan untuk dilakukan IMD. Oke, berarti sebenarnya kalau dilakukan IMD pun nggak masalah ya, Dok ya? Ya, kalau terpaksa. Tapi lebih sempurna, mungkin lebih baik jika tapi lebih baik jika itu dilakukan IMD. Nah, kadang-kadang kan kalau untuk ibu-ibu dengan persalinan sesar itu kan kadang ada, kalau misalnya ternyata kan ada juga yang ibu kalau dengan sesar itu ada yang sadar saat dia dilakukan operasi, ada juga yang akibat efek obat dia jadi mual muntah. Nah, akhirnya kan sempat ditidurkan. Nah, kalau dengan kondisi seperti itu berarti IMD-nya ditunda sampai dia kembali ke recovery room. Kalau ibunya tidak memerlukan penanganan khusus yang berat, misalnya ibunya tidur, itu tidak apa-apa, bisa tetap dilakukan IMD. Kan yang usaha bayinya bukan ibunya, ya ibunya kan diam aja. Jadi tetap bayi dilakukan pertama, dia mendapatkan skin to skin contact-nya, dia akan kehangatan. Kemudian yang kedua, dia tetap bisa melalui proses yang menjilat, ya tidur dulu, lalu dia merangkak mendekati puting ibu. Semua refleks itu nanti akan terjadi, sehingga meskipun ibunya mungkin tidak bisa full seperti kalau ibu bersalin per vaginam, itu masih tetap bisa dilakukan. Atau kalau misalnya operasinya sudah selesai atau tidak bisa full, nanti ibunya saat di recovery room, di ruang pemulihan, lanjut lagi untuk Nah, sehingga yang perlu dipersiapkan itu adalah sumber dayanya ya. Jadi fasilitasnya, karena harus ada satu orang bidan yang menunggui di situ prosesnya, karena untuk ibu yang habis operasi tentunya kondisinya beda dengan ibu yang habis bersalin. Jadi harus tetap dilakukan IMD. Jadi jika sangat
terpaksa baru itu yang tidak bisa kita lakukan, itu jika sangat terpaksa ya dok ya. Jadi memang lebih baik Iya, betul. dilakukan IMD. Oke. Ya, dan di RSI juga kita sudah melakukan IMD ya. Cuman memang kalau misalnya operasi memang kadang-kadang harus menyesuaikan kondisi yang terjadi pada saat itu. Tapi kalau misalnya dia bersalin per vaginam itu insya Allah bisa full ya. Dan untuk sesar pun kita usahakan untuk bisa seoptimal mungkin kita lakukan IMD-nya. Oke, ada lagi pertanyaan dari mungkin ini bentar. Pertanyaannya, adakah perawatan khusus pada payudara ibu hamil di trimester ketiga agar ASI dapat keluar saat melahirkan? Iya, jadi tidak ada perawatan khusus untuk untuk membantu ASI lebih lancar begitu ya. Paling berpengaruh terhadap keberhasilan menyusui adalah motivasi dan mindset ibu. Ibunya teredukasi dengan baik, ibunya mengetahui bagaimana proses keluarnya ASI sehingga dia percaya diri. Dia tahu bahwa ASI itu begini proses, begini produksinya, ASI itu begini cara mengeluarkannya yang benar, sehingga nanti dia akan menyusui dengan benar. Kalau sudah menyusui dengan benar, dia tambah percaya diri, hormon prolaktin dan oksitosinnya optimal, otomatis dia bisa menyusui. Sehingga yang paling penting adalah ibu atau calon ibu itu memberdayakan dirinya mulai dari sebelum hamil, sebelum melahirkan ya, untuk bisa mengetahui bagaimana cara menyusui yang benar. Jadi tidak termakan hoax ya, tidak termakan desakan-desakan dari kiri kanan, tapi dia mengetahui ilmu yang benar. Itu sehingga tidak perlu perawatan khusus, ASI itu alami akan keluar dengan baik dan apa mengerti ilmunya. Oke, jadi kita yang paling penting adalah mindset ya dok, ya mindset kita dan motivasi. Oke, ada lagi pertanyaan nih dok dari Bunda Indriani Tito. Pertanyaannya, kalau usia kehamilan 37 minggu, apakah boleh mengkonsumsi obat pelancar ASI supaya setelah lahiran ASI keluar lancar? Ya, jadi pertama yang harus kita klarifikasi di sini berhubungan dengan jawaban dari pertanyaan sebelumnya ya. Karena tidak perlu perawatan khusus, ASI itu otomatis akan keluar lancar bila diberikan dengan benar, tahu ilmunya, berarti juga tidak perlu obat. Karena apa? Tidak ada obat untuk memperlancar ASI ya. ASI itu diperlancar bukan dengan obat, bukan dengan ASI booster ya, bukan dengan perawatan tertentu. ASI itu dia akan keluar secara alami bila kita melakukan proses menyusui dengan benar. Itu tadi ya, ada 10 langkah keberhasilan menyusui, lalu ibunya sudah mengerti bagaimana, sudah memberdayakan diri untuk mencari ilmu bagaimana cara menyusui dengan benar, kemudian melakukan itu, dan apabila menemui hambatan, berkonsultasi dengan ahlinya. Jangan termakan hoax, jangan dengerin kiri kanan yang mungkin tidak benar sarannya. Jadi kalau misalnya menemukan hambatan, bertanyanya kepada ahlinya. Oke, jadi balik lagi sepertinya nyambung dengan pertanyaan yang tadi. Jadi tetap para bunda harus mengatur mindset dan motivasi dan serta ilmu ya yang lebih penting ya dok ya, bahwa para orang tua harus paham, para ibu dan ayah, suami dan istri juga harus paham bagaimana cara bagaimana sih proses menyusui itu yang benar gitu ya. Jadi supaya tidak ada kekhawatiran gitu ya saat akan melakukan proses menyusui pada anak-anak. Nah ini ada juga pertanyaan sepertinya sudah dijawab sih sama Dr. Mila tadi. Apakah memijat payudara menggunakan minyak zaitun mendekati kelahiran bisa membuat ASI segera keluar? Iya, jadi jawabannya seperti tadi ya. Mungkin kalau sudah mendengarkan, itu jawabannya sama.
bukan minyak zaitunnya, bukan pijit. Kalau mau dipijit punggungnya aja ya, punggungnya atau bahunya atau kakinya itu oksitosinnya lebih banyak keluar. Apalagi kalau yang mijit bapaknya ya. Jadi memijat payudara pada usia kehamilan aterem itu tidak akan meningkatkan produksi ASI atau memperlancar produksi ASI. Jadi yang harus diketahui adalah prinsip-prinsip produksi dan pengeluaran ASI gitu ya. Mungkin harus saya tambahkan sedikit, Dr. Rizka. Jadi kalau para ibu, mungkin ini sudah pernah dibahas di kelas online yang sebelumnya ya. Kalau di sini mungkin ada yang belum tahu sebenarnya bagaimana sih supaya ASI itu lancar. ASI itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat sempurna. Jadi dia itu keluarnya tidak perlu pakai treatment khusus. Jadi kalau ibunya pakai treatment begini nanti ASI-nya keluar. Kalau tidak begini dia tidak keluar enggak. Manusia itu sudah menyusui selama ribuan tahun ya, dari zaman manusia yang terdahulu itu semuanya juga menyusui. Nah, kalau mereka dulu berhasil kenapa kita tidak ya? Karena sekarang mungkin terlalu banyak hoax ya, sehingga jadinya simpang siur informasinya. Jadi produksi ASI itu dipengaruhi oleh tadi sudah saya bahas sedikit ya di depan, 2 hormon prolaktin dan oksitosin. Tentunya juga ada faktor dari nutrisi ya. Jadi bahan bakunya ini sudah kita penuhi dulu, bahan bakunya dipenuhi, ibunya mencukupi cairan. Rata-rata kebutuhan cairannya sekitar 3.200 sekitar 3.200 cc per hari. Terus kemudian untuk kalorinya juga rata-rata sekitar 2.400 kilokalori per hari. Kalau kalorinya sudah dipenuhi, cairannya sudah dipenuhi, maka dengan adanya hormon prolaktin itu otomatis ASI itu akan diproduksi. Kuncinya adalah ASI itu diproduksi bila dikeluarkan. Jadi ASI itu diproduksi sejumlah ASI yang dikeluarkan. Kalau ASI itu tidak dikeluarkan, maka dia tidak akan produksi. Bagaimana cara mengeluarkan ASI yang paling benar? Itu adalah dengan vakum atau sedotan atau pompa ASI yang paling hebat, yaitu apa? Mulut bayi. Mulut bayi itu memiliki refleks menghisap ya, refleks yang bisa bagus sekali, bahkan bisa mengosongkan kelenjar-kelenjar payudara, mengosongkan ASI sampai ke ujung-ujung, sampai ke tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pompa ya. Jadi pompa yang terbaik itu adalah mulut bayi. Kalau perlekatannya benar, bayi itu menyusu langsung pada payudaranya, ASI-nya dikeluarkan, maka ASI akan diproduksi lagi sejumlah yang dikeluarkan. Jadi produksi ASI itu kuncinya dari mana? Dikeluarkan. Kalau ASI-nya tidak dikeluarkan, ya tidak diproduksi. Atau misalnya bayinya dikasih susu formula, ya ASI-nya jadinya sedikit. Atau bayinya hisapannya kurang bagus, misalnya karena terlanjur diberi dot, diberi empeng. Akhirnya karena diberi dot, bayinya sudah keenakan, nggak perlu menghisap, dia sudah dapat air susu, sehingga dia malas menghisap. Hisapan pada payudara yang tidak efektif, ASI tidak keluar banyak, maka sebagai gantinya dia juga tidak diproduksi banyak. Itu yang menyebabkan ASI menjadi sedikit. Jadi kalau misalnya mau ASI-nya banyak, maka ASI harus dikeluarkan seoptimal mungkin saat on demand ya. Jadi sesuai dengan permintaan bayi, kapanpun diminta kita keluarkan gitu. Jadi kalau mau ASI-nya lancar ya itu tadi dia harus menyusuinya yang benar, bayinya dia menyusu itu adalah rangsangan yang terbesar untuk keluarnya hormon-hormon yang membantu persalinan, dan yang kedua ibunya tidak boleh stres. Jadi kalau ibu sudah takut duluan, ini keluar nggak ya, ini bisa nggak ya, ini ASI-nya cukup nggak ya, ini sedikit nggak ya, nah itu akan menimbulkan stres. Hormon oksitosinnya nanti akan turun, sehingga nanti kerannya yang mengalirkan ASI itu dia juga akan nutup. Percuma produksinya ada, tapi kerannya nggak bisa keluar. Jadi yang nutup siapa? Ibunya sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya ibu menyusui itu tidak mempunyai ilmu mengenai ASI atau menyusui, otomatis dia akan kesulitan untuk menyusu. Ya, jadi itu tadi prinsip-prinsip untuk supaya ASI itu lancar. Oke, Dok. Berarti kan para bunda dan mungkin para bayi itu juga yakin yang pertama, terutama bahwa Allah itu sudah menciptakan ya. Jadi Allah itu sudah menciptakan rahmatnya yang luar biasa, kasih sayang yang luar biasa kepada kita, sehingga pasti setiap perempuan itu pasti diberi kesempatan untuk mengasihi
anaknya gitu ya, dengan emang sudah diciptakan nih bahwa setiap perempuan yang nanti akan melahirkan pasti akan ada ASI lah di dalam payudaranya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, para ayah dan para bunda tentunya harus, itu tadi seperti Dokter Nila katakan ya, bahwa harus mempunyai mindset yang positif ya dok ya, mindset yang positif. Saya dapat menyusui gitu, jadi jangan stres. Nah yang ketiga yang paling penting, jangan termakan hoax. Jadi benar-benar para ayah dan ibu, terutama ibu juga harus menyaring informasi yang benar. Jadi mungkin lebih baik bisa tanya kepada ahlinya ya dok ya. Bisa cari di Google, kalau sekarang kan informasi kita bisa cari di mana aja, tapi mungkin bisa dikonfirmasi kepada ahlinya lah, bisa dokter anak, bisa mungkin konselor laktasi, bisa juga sama dokter obgyn. Nah itu semuanya ada di RSI. Jadi nanti bunda-bunda kalau pengen, misalnya setelah kontrol ke dokter Nila, nanti misalnya pengen tahu gimana sih caranya menyusui yang benar, itu kita juga ada polilaktasi dan bisa juga konsultasi ke dokter spesialis anak atau konselor ASI kita. Seperti itu ya dok? Iya, betul sekali. Jadi di sini kita ada konselor laktasi ya, yang secara khusus itu akan membantu ibu-ibu untuk mensukseskan proses menyusuinya, mensukseskan ASI eksklusif. Iya, betul. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin ini akan kita jawab di kelas laktasi berikutnya ya, misalnya terkait bingung puting, lalu kalau anak tumbuh gigi itu gimana cara menyusuinya. Nah, ada satu pertanyaan terakhir nih dok, ini mungkin di luar topik, tapi ada yang bertanya gini, gimana mungkin dokter Nila punya tips agar kita tidak baby blues bagi ibu baru, karena banyak sekali ibu baru yang baby blues. Terima kasih dok. Gitu. Oke. Ya mungkin ada tips dari dokter Nila nih. Baik. Jadi kalau untuk baby blues itu memang itu adalah dinamika dari hormonal selama persalinan ya, pasca persalinan kadang bisa terjadi baby blues. Jadi dukungan dari keluarga, orang sekitar, orang terdekat itu sangat diperlukan. Ibunya juga kalau bisa jangan terlalu capek. Jadi biasanya ibu habis melahirkan itu kan dia kadang masih harus merasakan nyeri akibat pasca persalinannya. Itu sendiri sudah membuat dia mungkin merasa tidak nyaman. Lalu mungkin tidak ada yang membantu di rumah, harus cuci popok sendiri, cuci baju sendiri gitu ya. Lalu bayinya nangis, lalu dia harus menyusui, kurang istirahat malam. Nah, sehingga di sini sebenarnya pada masa menyusui itu tidak hanya peran ibu saja, tapi peran dari support system ibu di sekitar. Jadi ada suami, mungkin ada orang tua, mungkin ada di sekitar. Mungkin kalau misalnya ibunya capek itu bisa diberikan support. Ya kalau ibunya terlalu banyak yang harus dilakukan itu mungkin bisa dibantu gitu ya. Jadi ibu itu tidak sendiri menghadapi itu. Jadi even hanya sapaan, gimana kabarnya hari ini, mungkin apa yang bisa dibantu, apa yang itu sudah menyenangkan sebenarnya untuk ibu. Jadi support system itu harus disiapkan dari sebelum persalinan, di mana kita harus mewaspadai bahwa baby blues itu ada, ya. Jadi ini saya menyambung satu lagi mungkin yang tentang bingung puting. Jadi bingung puting itu terjadi karena bayi itu sudah terlanjur dikasih DOT. Jadi DOT itu bikin bayi enak karena kalau misalnya payudara, kalau ASI itu bayi itu harus menghisap agar payudara itu keluar. Jadi dia mengerahkan otot-otot mulutnya, dia bisa menghisap payudara secara efektif sehingga ASI itu bisa keluar dengan baik. Kalau pakai DOT itu nggak terjadi. Jadi dia cukup buka-buka mulut sedikit, air susunya itu sudah mengalir. Sehingga kalau mau sukses untuk menyusui, tidak bingung puting, jangan pakai DOT. Jadi DOT-nya dibuang aja gitu ya. Terus bagaimana cara ngasih ASI pada bayinya? Dengan pakai feeding cup ya. Jadi bayi itu feeding cup itu dia masih punya refleks seperti dia menghisap. Sehingga bayi itu tidak kehilangan refleks menghisap, sehingga pada saat dia nanti harus menghisap langsung pada payudara, dia nggak bingung. Atau kalau nggak punya feeding cup, pakai gelas biasa, gelas besar, gelas kecil, atau pakai sendok. Nah itu nanti bayi biar tidak, nanti untuk cara-caranya bagaimana
memberi ASI dengan feeding cup atau ini mungkin bisa dibahas tersendiri ya. Tapi intinya kalau mau sukses untuk menyusui secara langsung, kalau kita memberikan ASI yang kita simpan ya, mungkin pada saat ibu bekerja kemudian harus diberikan ASI di rumah, itu jangan pakai DOT. Iya, mungkin saya nambahkan sedikit, mungkin saya berbagi, meskipun saya belum punya anak, tapi mungkin saya bisa berbagi pengalaman. Enggak, Dok. Mungkin sharing sedikit terkait bingung puting. Ya mungkin karena saya udah punya ponakan ya, Dok ya. Jadi ya sedikit banyak paham juga. Jadi bahwa ponakan saya juga sempat bingung puting. Mungkin ini bisa jadi sharing buat para bunda di sini. Memang itu awalnya karena DOT. Nah, berdasarkan hasil konsultasi di kelas di konselor laktasi di RSI, bahwa memang kalau DOT itu dia nyedotnya kan hanya kayak bibirnya aja ya, Dok ya. Sedangkan kalau dia nyusu itu otot-otot pipinya dia yang bekerja. Jadi itu refleks menghisap refleks menghisapnya itu bekerja. Jadi kalau yang DOT dia bayi itu nggak perlu effort ya, Dok ya, karena dia nyedot sedikit itu airnya ASI-nya udah susunya itu udah keluar. Sedangkan kalau dia nyusu itu dia benar-benar butuh effort menggerakkan seluruh otot yang otot pipinya, dia harus berusaha nih supaya ASI-nya keluar. Jadi mungkin itu salah satu yang bikin bingung puting ya, Dok, karena beda gitu. Mungkin dia mikir, oh ya ternyata minum pakai DOT itu kok cepat banget keluarnya, sedangkan kalau nyusu di ibunya itu dia butuh usaha gitu. Jadi mungkin tapi mungkin susah, Dok, susah nggak ya, Dok, untuk para ibu-ibu bekerja otomatis dikasih DOT. Jadi itu resikonya kalau dikasih DOT nanti ASI-nya berkurang, bahkan bisa berhenti lalu gagal menyusuinya. Jadi DOT-nya dibuang aja, diganti pakai K-feeder. Nanti kalau misalnya bisa ada sesi khusus, sebenarnya memberikan dengan K-feeder tuh nggak susah gitu, asal mau ya, asal mau ada kemauan dan kemudian dijalankan. Lama-lama nanti akan terbiasa. Jadi pada saat nanti ibunya pulang, mungkin yang ngasih minum neneknya gitu ya, atau tantenya ya seperti Dokter Rizka. Nah, nanti mungkin kalau ibunya pulang, itu bisa bayinya nggak bingung, dia bisa langsung menyusui dengan efektif ke payudara. Jadi ASI-nya tetap melimpah. Wah. Dan emang butuh ya itu tadi ya, Dok, keyakinan dari ibu bahwa saya bisa percaya diri. Nggak usah cemas. Jadi kalau ibunya cemas, aduh ini ASI-nya kayak sedikit, payudaranya kok kecil, kok payudaranya kempes, itu nanti juga akan menurunkan hormon oksitosin dan juga bikin bayinya cemas. Bayinya cemas itu bisa nangis. Lalu ibunya bilang, oh bayinya nangis, ternyata ASI saya kurang. Padahal kita nggak ngerti bahasa bayi kan. Bayi itu nangis nggak cuma karena ASI-nya kurang. Dia nggak nyaman, kepanasan, ibunya cemas, ibunya mikir macam-macam, aduh ASI saya nggak cukup. Bayinya juga bisa cemas gitu ya. Jadi pelajari ilmunya dengan benar, kemudian berdayakan itu mindset-nya, lalu dengan kemauan yang kuat, itu insya Allah meskipun sudah terlanjur terbawa ke jalan yang sesat gitu ya, bisa kembali lagi dan masih tetap bisa diusahakan. Jangan khawatir, ya yang penting percaya diri. Oke, sudah jam 9, sepertinya sudah sesi kelas kita ini sudah berakhir karena Dokter Nila juga harus melaksanakan operasi, lalu mungkin udah ada pasien-pasien yang udah ngantri gitu ya. Mungkin ada apa yang harus diperhatikan oleh para ayah dan bunda untuk proses menyusui ini? Jadi khusus terkait dengan inisiasi menyusui dini ya. Iya. Pertama bahwa proses menyusui atau kesuksesan proses menyusui itu tentunya harus kita awali dengan pengetahuan yang benar dulu. Jadi ibu atau calon ibu atau ibu hamil dan ibu menyusui harus memberdayakan diri dengan mendapatkan informasi yang benar dan tepat. Lalu harus punya kemauan yang kuat dan percaya diri bahwa insya Allah bisa menyusui gitu ya. Itu sudah fitrah. Jadi insya Allah apabila diberikan kemauan, apabila ada kemauan insya Allah ada jalan. Dan untuk mendapatkan IMD, untuk ayah bunda itu bisa berkonsultasi dengan dokter yang merawat gitu, diberitahukan bahwa nanti pada saat persalinan ingin dilakukan IMD. Insya Allah pada rumah sakit yang sudah menjalankan prinsip rumah sakit sayang ibu itu nanti akan difasilitasi. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Dokter Nila atas waktunya. Semoga
sharing kita pagi ini bermanfaat bagi para ayah dan bunda, dan jangan lupa untuk para bunda semuanya bahwa itu tadi harus tetap positif dan mengatur mindset-nya bahwa kalau kita mau, kita pasti bisa, dan di mana saat kita berusaha, kita pasti akan menemukan jalannya, dan insya Allah Allah selalu kasih jalan untuk kita semua jika kita semua niatnya baik, apalagi untuk anak, pasti insya Allah Allah selalu kasih jalan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan mungkin, ya kita ketemu lagi di kelas laktasi minggu depan. Mudah-mudahan jika ada pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah akan kita jawab di kelas laktasi berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizka. Terima kasih Dr. Rizka. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Nila, Dr. Rizka. Terima kasih Mas Budi. Iya, terima kasih Mas Budi. Itu yang terkait titing dijawab minggu depan dengan Dr. Gigi Evi. Pas sekali namanya ya. Dengan ada gigi-gigi ya. Ya, oke. Makasih ya. Sampai ketemu minggu depan dengan host yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.